Hai guys, welcome to GKD YouTube channel atau buat kalian yang lagi dengerin via podcast. Kembali lagi dengan kita di Shouters And light, Light Unto Your Path. Nah, luar biasa Vin ya. Lu denger gak podcast minggu lalu? Denger lah. Luar pasti biasa ya. Keren banget. Kita gak mau ceritain, teman-teman harus nonton dan dengerin sendiri. Hari ini pasti gak kalah seru. Bener banget, karena kita hari ini kedatangan narasumber yang menurut gue ini sangat-sangat memberkati untuk untuk orang-orang yang udah dalam dunia kerja gitu. Benar. Ya. Apalagi yang sudah berkeluarga. Dan ada cerita-cerita yang membuat gua dan teman-teman juga pasti akan terberkati dengan permasalahan yang luar biasa ya. Tapi gak kalah dengan mujizatnya yang benar luar banget. Biasa. Seorang ibu yang memutuskan mengambil langkah yang cukup berani gitu ya. Ekstrim untuk untuk resign gitu ya dari kantor lama yang udah mapan untuk punya waktu yang banyak sama keluarganya. Rencananya sih gitu. Tapi kita mau dengar cerita lebih lengkapnya lagi. Kita langsung sambut aja nih ya. Please welcome Kak Nona. Hai Kak Sambang, Kak Ervi. Halo Kak Nona. Apa kabar Kak? Halo. Gimana kabarnya? Baik. Luar biasa ya. Baik. WFH Kak? Masih Kak Ervin. Anak-anak gimana Kak? Anak-anak aman, mereka sekolah juga belajar dari ya? rumah. Makin tinggi ya? Makin tinggi, apanya? iya. Anak-anaknya? Kalau anak itu kan pasti akan mengalami bertumbuh. Itu pertanyaan yang pasti dialamin. Gitu. Apalagi umur-umur sekarang ya. Iya. Oke lah Kak, kita langsung aja kali Sam ya? Iya. Tanpa berlama-lama kan. Ntar dulu, Kak Nona berarti punya 3 anak ya? 3 Kak Sambang. Cowok-cowok semua. Jadi biar teman-teman juga bisa membayangkan apa yang daily activity-nya Kak Nona. 3 anak, cowok-cowok semua ya. Oke. Oke, nah kan kita udah denger nih Kak tentang kalau Kak Nona itu mengalami kebaikan Tuhan gitu di bidang karir. Nah cuma kita mau, gue sih belum tahu terlalu banyak Sam untuk gimana kejadiannya Kak Nona. Cuma hari ini kita mau kulik banget apa sih yang terjadi sama Kak Nona gitu, kebaikan Tuhan apa sih Kak. Dan awal mulanya gimana sih Kak cerita tentang permasalahan di karir lo. Oke. Semua berawal dari keputusan untuk pindah dari rumah sebelumnya, lokasinya di Jakarta Pusat waktu itu, untuk pindah ke Bintaro. Kenapa pindah? Karena waktu itu pertimbangannya adalah anak-anak udah pada dewasa, terus mereka perlu waktu yang cukup banyak, quality time sama aku. Tapi juga yang menarik adalah aku mencarikan komunitas sebetulnya untuk mereka. Komunitas di mana mereka bisa bertumbuh secara positif dan sehat. Nah kebetulan kakaknya yang paling tua itu udah lebih dulu tuh bergabung sama komunitas itu ya? Sama Shouters Youth waktu itu ya. Gue bilangnya komunitas itu ya. Kayak gak kenal gitu ya Sam. Jadi gue tuh terlalu terbawa dengan acara ini. Gak tahu apa-apa ya. Gak tahu banget ya. Di Shouters Youth namanya di Shouters Youth. Terus aku sendiri ngelihat gimana si anak yang paling tua ini, terus dia bertumbuh. Ada perubahan signifikan gitu Kak? Perubahan apa sih Kak? Dia ikut, dulu namanya CG ya, waktu pertama banget ya. Dia pertama ikut CG itu waktu masih SMP waktu itu, masih kecil banget. Nah dulu tuh senengnya tuh kalau di playlistnya lagu-lagu, kayak lagu-lagunya Justin Bieber gitu ya, di handphonenya. Terus dia ikut CG, kalau gak salah tuh 3 hari 2 malam. Terus pulang-pulang dari CG, tiba-tiba dia datang ke aku gini, "Mah, mama denger deh playlistku," katanya gitu. Terus begitu aku dengar tuh lagu-lagunya Hillsong, lagu-lagunya JMB gitu. Terus tiba-tiba dia nyanyi satu lagu yang I have decided to follow Jesus gitu. Aku jadi bingung kan, ini anak berubah banget gitu. Terus jadi aku tahu bahwa ini komunitasnya baik buat dia. Dia bertumbuh dengan baik. Dan semenjak itu aku mulai memikirkan adik-adiknya juga harus dapat nih komunitas yang kayak gini gitu. Jadi itu adalah salah satu alasan akhirnya Kak Nona memutuskan untuk pindah gitu ya dari rumah di Jakarta Pusat di Jakarta Pusat. Tapi prosesnya memang waktu itu makan waktu. Jadi karena aku masih bekerja, terus adik-adiknya masih sekolah, terus akhirnya setelah
berdoa, berpikir sampai kira-kira dari pertengahan 2017 sampai akhir 2017 aku memutuskan untuk harus pindah. Karena waktu itu kita juga sempet tuh yang kita masih di Jakarta Pusat terus ibadah kemari naik kereta, naik pulang bus. pergi. Gitu. Jauh ya. Berarti sempat beberapa waktu Kak Nona dengan The Boys ini ya, tiga orang anak ini Iya. melakukan perjalanan setiap hari Minggu ya. Iya, untuk ke ibadah. ibadah. Belum lagi mereka yang masih remaja-remaja ini harus mungkin Sabtu ya atau hari apa ke persekutuan ya dan agak jauh. Akhirnya kan aku merasa bahwa ya harus ada perubahan total kalau mau bertumbuh gitu, nggak bisa setengah-setengah. Jadi akhir tahun 2017 aku memutuskan untuk pindah rumah, pindah kerja, pindah sekolah. Pindah kerja. Nah, pertanyaannya kenapa sampai mau pindah kerja Kak? Emang tempatnya jauh juga Kak? Atau? Karena selain anak-anak punya komunitas, jadi tuh aku benar-benar mau jagain mereka ya, karena mereka sedang dalam masa transisi gitu kan, dalam masa pertumbuhan dewasa menuju dewasa dari remaja. Nah aku berpikir bahwa aku sendiri harus punya quality time sama mereka. Berarti emang pengen punya waktu sama mereka gitu ya? Betul, karena waktu aku kerja di kantorku yang lama itu memang agak menyita waktu, jam kerjanya biasa sih, cuma memang karena ada meeting, ada traveling gitu, jadi aku memang jarang punya quality time sama mereka. Jadi aku berpikir ya udah sekalian aja gitu. Oke, waktu Kanona memutuskan untuk pindah tempat tinggal ya, terus anak-anak pindah sekolah juga dan yang paling luar biasanya pindah kerja ya. Mungkin bukan pindah kerja ya, resign. Lalu respon dari anak-anak dan keluarga besar itu gimana Kak? Waktu itu? Semuanya suportif karena waktu itu aku juga ceritanya ya punya planning yang solid gitu. Jadi aku pindah, sekolahnya juga udah tahu mau di mana, terus apa yang mau dilakukan setelah itu juga jelas seperti apa. Jadi planningnya udah fix, udah solid gitu. Jadi memang waktu diajukan dan diceritakan ke keluarga support ya, karena sudah ada planningnya. Betul. Nah, terus planning, bisa cerita nggak sih Kak, planningnya apa sih Kak dari lo memutuskan untuk pindah gitu, lepas semuanya dari sana? Planningnya balik lagi karena tujuannya adalah quality time. Jadi sebetulnya kerjanya harus yang aku bisa punya banyak waktu di rumah gitu. Nah waktu itu memang beberapa teman-teman di komunitas Outers ini di Persekutuan Hope ya waktu itu kasih ide gitu. Gimana kalau buka toko kue? Buka toko? Gitu. Ya jadi buka toko kue menarik ya karena kan harus nyari tempatnya yang dekat-dekat rumah. Itu persyaratan yang dari aku ya kondisinya. Terus aku bisa hire orang yang jagain toko dan aku bisa cuma bulak-balik. Artinya nggak terlalu memakan waktu banyak untuk ada di toko gitu, nggak menyita waktuku. Tapi maksudnya emang Kanona punya pengalaman kah gitu kan? Maksudnya even kita buka toko gitu pasti kan harus punya apa ya basicnya gitu kali ya. Basic buka toko, gimana manage-nya gitu. Ada Kak? Atau? Enggak. Berarti udah banting setir ya? Waktu itu triggernya apa? Sampai udah confidence gitu. Oh ya ini bisnis gue adalah buka toko. Waktu itu apa triggernya? Karena itu tujuannya adalah supaya punya quality time, supaya nggak terlalu sibuk sama kerja kantor yang 9 to 5 itu loh. Jadi oke deh, ini kelihatannya menarik. Terus bisa hire orang itu tadi, terus deket rumah gitu. Kalau misalnya waktu itu masih mempertahankan kerja di kantor yang lama, itu pulang perginya aja udah makan waktu banget. Gitu. Terus kayak persiapan Kanona gitu untuk akhirnya memilih untuk bisnisnya tuh buka toko gitu. Terus kan pasti kan nggak punya ilmu sama sekali tuh Kak. Lo dapet dari mana tuh Kak? Belajar kah atau dan prosesnya tuh berapa lama gitu? Waktu itu memang ada beberapa teman yang menawarkan diri untuk membantu dalam hal mentoring gitu ya. Mentoring. Terus kan kita buka tuh kalau nggak salah ada beberapa kakak abang yang lain juga buka. Jadi kita saling support gitu.
Jadi memang sudah ada beberapa yang buka dan Iya. cukup berhasil ya. Iya. Oh itu Lalu jadi karena- acuan gitu ya. itu jadi Oh ya, itu juga salah satu inspirasi sih. Oke, oke. Jadi waktu itu memang harapan Kak Nona adalah yang expect-nya ya, Ha-ah. bergereja komunitas yang dekat, nggak jauh-jauh, lalu punya quality time sama anak-anak, Anak-anak. lalu punya bisnisnya running, semuanya oke gitu ya. Di awalnya semuanya smooth tuh. Awal-awal nih Kak. Itu berapa Awal-awalnya. bulan pertama sampai? Jadi kan waktu itu resignnya kalau nggak salah November. Iya. Terus persiapan tokonya buka pertengahan Desember. Oke, Oke. Desember. 2017 karena waktu itu idenya adalah kepengen ngejar liburan Natal dan Tahun Baru yang katanya peak season tuh. Oh, iya, bener-bener. big season. Kan jadi ayo sebelum Natal kita buka tokonya gitu. Terus anak-anak juga udah dapat sekolah baru. Oke. Berarti itu pindahnya di tengah ajaran dong ya? Atau? Iya, waktu itu dipindahin pas selesai naik-naikan, terus mereka naik-naikan. proses pindahan gitu. Oh, oke. Berarti ngurus waktunya juga kebagi-bagi tuh ya? Maksudnya Iya. ngurusin toko, Atau terus ngurusin sekolah. Iya, dan masuk rumah baru gitu kan Masuk ya. rumah baru, bener banget tuh, baru pindahan. pindahan, terus toko. Tapi semuanya berjalan cukup baik Di awal-awal ya, di awal-awal sampai kira-kira smooth. bulan apa tuh Kak? kira-kira masuk awal Januari 2018. 2018, terus kan kalau nggak salah itu mulai musim hujan ya. Iya benar benar. Kan musim hujan. Nah, itu mulai dapat laporan tuh sales turun gitu. Oke. Oke, terus makin lama kok dengernya makin turun Makin ini. turun. Pendapatan makin menipis gitu makin ya? menipis gitu. Pengeluarannya tapi sama gitu Kak? Iya, dan kan waktu itu kan masih ada cicilan ya, harus bayar uang gedung gitu kan Iya. ke Sekolah ya. sekolah karena baru masuk gitu. Terus dengan harapan sih waktu itu oke, sales turun tapi nanti dia akan membaik. Tapi kok ditunggu-tunggu nggak membaik gitu, semakin turun Makin turun ya. gitu. Oke, terus Kak, maksudnya dalam kondisi yang pendapatan menipis tapi pengeluaran tetap sama gitu ya, apalagi kan harus bayar uang sekolah anak tiap bulan gitu, iya. uang makan sehari-hari, transport anak-anak, kebutuhan lo tuh gimana Kak? Memang struggling Kak Ervin pada waktu itu, dan di awal-awal masih yang punya semangat ya, masih courageous gitu. Oke, nanti juga akan membaik gitu. Iya. Tapi ketika tidak membaik, mulai panik. Panik lah ya. Terus mulai macam-macam tuh ya emosinya ya. Worry itu ya. Khawatir, merasa bersalah waktu itu. Oh lo sempat mikir kayak Iya. ini keputusan yang salah Iya, gitu ya kalau gue iya. pindah ke sini gitu dan lepas dari kantor yang udah terbilang mapan gitu, Betul. dapat pendapatan tiap bulan. Betul, itu sebetulnya yang paling pressuring itu. Dan ngelihat posisi Kanona adalah single parents ya. Iya, Benar-benar source of fun-nya itu ya memang Iya, cuma di Bebannya, Kanona ya. betul. bebannya sendirian gitu ya. Sendirian. betul. Jadi waktu itu aku proses semuanya tuh sendirian ya, termasuk ngadepin perasaan-perasaan yang rasa bersalah itu tadi. Iya. Itu sebetulnya yang paling mengganggu itu. Karena ketika kita merasa bersalah, sulit untuk bisa mendengarkan firman dan ingat lagi sama janji Tuhan. Oke. Gitu. Apalagi keputusan untuk resign itu adalah keputusan Kanona sendiri ya. Itu, jadi ada perasaan ragu juga gitu. Gue bikin keputusan yang benar nggak sih? Gitu. Iya, benar. Terus Kak, maksudnya kan itu kondisi yang nggak bisa dibilang sehari 2 hari, itu pasti kan berjalannya Berjalan. mungkin minggu atau mungkin bulan kali Kak ya, gitu. Dan apa sih Kak yang lo pikirin gitu, maksudnya kayak pasti kan apa ya, semakin lama makin tertekan gitu, apalagi pengeluaran tetap berjalan gitu, Iya, uang betul. sekolah anak gitu kan, uang makan. Betul. Apa yang bikin lo kuat gitu Kak untuk jalaninnya? Pada waktu itu kan kita masih ada ibadah, ada persekutuan Iya. gitu. Jadi aku mendisiplinkan diriku untuk tidak lepas dari semua itu. Tetap ikut persekutuan gitu kan ya? Walaupun kadang-kadang ikutnya pun nggak ada perasaan yang passion lagi gitu ya. Hanya karena
aku harus ikut gitu loh. Iya, rutinitas ya. Iya, tapi aku harus ikut gitu. Apapun yang terjadi saat ini, aku harus ikut ibadah dan aku harus ikut persekutuan gitu. Karena aku tahu itu sumber kekuatannya di situ sebetulnya. Oh, Jadi Iya, puji Tuhan ya, kalau dengar firman itu memang firmannya nggak pernah gagal. iya benar. Jadi walaupun kitanya kayaknya secara emosi lagi nggak kepengen gitu ya, tapi terus kita memaksakan terus Dengerin aja ya. dia bekerja gitu. Kak, berarti sebenarnya di momen itu Kanona tuh lagi ngalamin sesuatu yang yang orang itu kayaknya nggak bisa bantu, ini masalah parah gitu ya. Iya, Single parents, nggak punya pekerjaan, maksudnya tidak bekerja, dapat gaji tetap ya. Lalu bisnisnya mulai turun, Iya. 3 anak dan dua dari 3 itu masih sekolah ya, Iya. masih SMP. Iya. iya. Jadi memang itu tantangan paling berat. Iya. Yang paling berat lagi adalah karena melihat anak-anak sebetulnya Kak Ervin. Kalau bawa badan sendiri mungkin kita masih bisa masih bisa inilah ya, masih Survive bisa ya. survive gitu. Iya. Apa Kak yang bikin Iya. momen-momen sedih lu lah gitu ngeliat anak-anak tuh gimana Apa yang mereka tanggung dari kesalahan keputusan Kanona? Iya, sedihnya itu kan karena anak laki-laki ya kan lagi Iya. doyan-doyannya makan gitu kan. Kadang-kadang nggak bisa provide buat mereka yang proper, yang layak gitu. makan Jadi, pun udah sulit banget tuh Kak. iya, karena kadang-kadang si pegawai tokonya itu kalau datang nih bawa uang setoran, setelah dipilah-pilah karena kan kelihatannya uang setorannya ada uang gitu, tapi kan harus bayar kue lagi. Iya harus Untuk diputer ya. besoknya Harus diputar lagi gitu. Dan aku juga harus memikirkan untuk bayar gaji karyawan, berarti aku harus sisihkan Iya. untuk bayar gaji. Terus aku harus sisihkan untuk overhead rumah, listrik. Overhead rumah ya. Jadi kadang-kadang yang nyisa untuk anak-anak makan ya tipis banget. Terus anak-anak makannya gimana tuh Kak? Puji Tuhan makan ada sih, walaupun kita pernah yang makan pagi Indomie, makan siang Mie Indomie, instan terus ya, makan Kak, ya? Indomie lagi. Jadi Wah, makan paginya kayak sih gitu. soto ya Kak. Makan siangnya rendang Iya ya. betul. Kan sorenya Beda rasa apa tapi ya? sama merek ya. Tapi itu Indomie semua. Semuanya Indomie ya. Waduh, ya. Ya gitu. Tapi mereka nggak pernah ngeluh ya, masa nggak pernah komplain. Nah itu, puji Tuhan ya. Artinya di dalam keadaan seperti itu pun ada alasan untuk bersyukur. Karena anak-anak itu Ya. ceria-ceria aja gitu. Mereka enjoy Mungkin karena anak aja. cowok kali ya. Gitu. Jadi kayak dibawa santai aja Iya, udahlah dibawa gitu. santai aja gitu. Mereka yang kadang-kadang kita suka ada doa keluarga kan. Iya. Jadi di doa keluarga itu momennya aku cerita gitu. Iya. Cuma mereka karena mereka juga nanggapinya biasa aja gitu ya. Udah lama nanti juga tokonya bisa laku lagi kok, udah santai aja gitu. Iya. Bahkan anaknya positif banget Iya, ya Kak ya. anakku yang paling kecil itu positif banget. Santai mah gitu, santai mah. Kita Gemes asik-asik aja banget. kalau makan Indomie gitu. Jadi yang karena mereka punya Iya. attitude kayak gitu, akhirnya fighting spiritku mulai Bangkit mulai ya. mulai muncul. Muncul. Dan yang paling penting firman ya Iya, gitu. Aku paling seneng ketika ada ayat firmannya yang Roh Kudus mengingatkan kita bersaksi Iya. bersama-sama roh kita bahwa kita adalah anak-anak kesayangan. Iya, amin. Ketika aku ingat itu, aku tidak lagi bergerak dengan self pity jadinya. Gitu. Tadinya kan self pity ya, Iya, namanya emak-emak gitu ngelihat anaknya sedih banget kan kalau ngelihat mereka makan Indomie lahap gitu kan sambil ketawa-ketawa. Mereka gitu. seneng ya sebenarnya ya. Tapi emaknya mikir besok makan apa lagi ya gitu loh. Masa Indomie lagi ya. beras Sedangkan masih katalog ada rasa nggak ya, Indomie udah semuanya dimakan ini ya. Udah nggak ada produk baru lagi gitu. Bener-bener gitu. Jadi emaknya mikir ini besok beras masih ada nggak ya gitu kan. Tapi karena firman itu Iya. yang mengingatkan kalau aku dikasihi Iya. dan memang iman bekerja oleh kasih ya itu bener banget ya. Iya. Jadi aku mulai punya pengharapan dan aku mulai berpikir kenapa gue nggak berdoa aja ya minta sesuatu yang besar gitu. Wow. Bukankah itu yang diajarkan di gereja gitu kan Iya, ya. iya. Jadi aku mulai berpikir iya doa daripada gue self pity melulu kan ya. Iya, benar. Mendingan mulai bangkit imannya, mulai berdoa Oh. gitu. Dan aku mulai mencari Tuhan lagi lewat firman. Jadi aku mulai dengerin Firman rekaman Tuhan. khotbah Iya. gitu. Wow. Oke. Berarti sebenarnya
akhirnya mulai menyadari gitu ya, kok gue selama ini jadi ngeliat kondisi terus gitu ya Kak? Benar. Daripada ngelihat yang buruk, Kak Nona lebih milih untuk mendengar firman Tuhan ya. Benar. Jadi ketika mulai punya desire lagi tuh Iya. untuk dengerin firman, dan karena memang banyak waktu di rumah kan ya, Iya, karena kan nggak benar. ngapa-ngapain juga. Aku manfaatin waktunya benar-benar untuk mendengarkan firman. Oke. Itu yang pagi denger firman, terus bebenah rumah, habis itu denger firman lagi. Wow. Gitu. Dan Efek itu yang sangat paling membantu. besar Kak setelah akhirnya lo memutuskan untuk switch cara pikir lo gitu. Ya. Apa tuh Kak? Pengharapan. Pengharapan dan iman, akhirnya jadi berani berdoa. Berani berdoa untuk kerjaan, akhirnya jadi berpikir. Akhirnya lo memutuskan untuk kayak oke gue akan balik kerja gitu. Iya, akhirnya gitu. Karena nungguin si toko ini kan kita nggak tahu ya sampai kapan. Oh, tapi ini masih buka nih berarti Kak ya? masih, karena Oh, kan masih aku jalan bayar terus. sewa untuk setahun tuh gedungnya kan, nggak mungkin langsung ditutup kan. Maksudnya waktu itu 2018 masih buka ya? Masih, Kalau sekarang masih? enggak, Oh, berarti 2019 akhir aku Oh, tutup. Oke. 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 Berarti akhirnya lo memutuskan untuk oke gue akan nyari kerja gitu Kak. Iya. Berapa akhirnya. lama tuh Kak prosesnya? Oke, jadi kalau nggak salah akhir Februari itu ya aku mulai berdoa. Mulai minta sama Tuhan dan mintanya memang Tuhan aku minta kerjaan yang paling nggak aku bisa tetap di rumah karena itu memang kan tujuannya ya ada di rumah. Terus dan kalau bisa memang yang penghasilannya cukup bukan cuma buat survive harian. Tapi kan aku harus bayar kayak cicilan ke sekolah gitu ya. Dan itu aja doanya. Doanya itu nggak ngotot, percaya abis itu udah tinggal tunggu kok, pasti kerjanya dapat. Itu doanya Vin waktu itu. Jadi kayak ya paling enggak dapat penghasilan tetap yang cukup ya. Jadi gitu, itu doanya ya. Doanya kayak nah, gitu lu ya. penasaran nggak dengerin? Hasilnya? Iya, yang diterima, yang dikasih. Berapa lama tuh Kak berpengharapan seperti itu? Itu kira-kira akhir Februari mulai berdoa, kira-kira pertengahan Maret, menjelang akhir Maret, temen aku. Sebulan Kak ya? Mungkin kurang dari sebulan Kak Ervin. Oke. Temen aku yang dari kantor yang lama, cuma dia juga dari resign, sekarang di Bangkok. Terus dia nawarin, dia bilang nih ada satu organisasi baru buka di Jakarta dan mereka lagi cari freelance katanya waktu itu. Oh, freelance. Freelance. Oke. Sorry Kak, ini lu naruh CV kah atau? Enggak loh. Nggak naruh CV Enggak. sama Nggak naruh sekali? CV. Enggak. Wow. Out of the blue tiba-tiba dia kirim DM lewat Facebook Messenger aku masih ingat. Oh, berarti nggak sempat scroll di LinkedIn ya? Enggak. Sempet ya? Enggak. Bahkan kita nggak punya nomor kontak WA karena waktu itu kan udah sempet beberapa bulan nggak kontak gitu. Iya. Tapi kita temenan di Facebook. Oh. Jadi dia yang nyariin aku gitu lewat Facebook gitu. Oh, oke. Lalu dia kasih informasi itu ya? Iya, terus dia bilang kamu ketemu ini, bosnya namanya ini, iya. aku udah bikinin janji. Itu prosesnya kurang dari seminggu, terus akhirnya aku mulai kerja. Langsung masuk. Iya. Langsung dapat kerja Sam. Hebat Cepet ya? Tuhan Tanpa dia nyari gitu ya? Ternyata- Dicari kerjaan? Iya, iya. Wow. Iya. Iya, gitu. Surga tuh nggak jauh-jauh banget ya? Iya, Ini kaki mamanya. Cepet ya langsung iya, ya? iya. Itu juga aku takjub dengan prosesnya gitu. Oke. Sampai tahap itu dapat pekerjaan freelance ya. Jadi berarti Freelance. bisa di rumah, Bisa di rumah. handle anak-anak, handle bisnis juga dan ya dapat gaji yang Dapat gaji. yang oke lah masih proper ya. Proper banget. Proper banget ya. Proper banget untuk sampai ukuran situ. Sampai freelance. situ gue sendiri dengarnya kayak udah wah amazing. Iya, Wah, iya. Sorry Kak, gue mau nanya. Kan ada waktu beberapa bulan gitu ya, waktu pas sulit-sulitnya gitu, masa-masa sulit. Ada nggak sih Kak kayak tunggakan-tunggakan gitu, selain yang kayak ya mungkin kan kalau bayar kontrakan gitu atau bayar uang sekolah, ada yang sampai nunggak-nunggak gitu nggak sih Kak? Iya. Yang paling aku hindari, yang paling aku khawatirkan adalah kalau dapat telepon dari sekolah sebetulnya. Tapi memang dapat nggak Kak? Dapat, Oh iya? dari TU-nya sekolah gitu. Karena kan Tobi ya khususnya kan dia waktu pindah tuh kelas 6. Dan dia harus mulai persiapan untuk ikut ujian. Iya, iya, iya. Gitu. Kalau tunggakannya ada memang itu sih sebetulnya yang agak Mengkhawatirkan ya. mengkhawatirkan. Dan
TU kan nggak nanya apa kabar ya, iya. sehat-sehat nggak kayak gitu ya, langsung to the point. Kapan Bu? Kapan Bu? Mohon dibantu ya Bu. Mau dibantu ya Berarti Bu? pas udah mulai dapat kerja walaupun masih freelance akhirnya tuh udah mulai nutup tuh Kak semua kebutuhan Iya. atau gimana? Ya akhirnya ya sekolah mengizinkan untuk ada cicilan ya gitu. Oh, Dapat keringanan berarti Kak Dapat ya? keringanan, ya. terus bisa dicicil. Dan ya puji Tuhan sih udah bisa beliin McD buat anak-anak gitu. Ih. Jadi udah bisa Iya, pindah iya, dari iya, Indomie ke iya. McD gitu kan. padahal mereka lebih seneng Indomie Iya. sebenarnya. Tetap aja sih nyari Indomie ya? juga. Iya, tetap. kalau bisa 3 ya Mat, telurnya 4 ya. Oke, berarti waktu itu freelance, toko masih running ya karena Toko masih running sudah terlanjur bayar sewa 1 tahun. Iya. Oke. gitu. Sebenarnya masih ada mujizat lagi tuh setelah itu. Banyak sampai hari ini juga Nggak kebaikan kehitung Tuhan ya? ya, Soal terus. pekerjaan Kak, gue mau tanya. Kalau misalkan gue mau tarik mundur setengah tahun dari Februari atau 4 bulan lah ya, Oke. 4 bulan dari Februari, Kak Nona resign, lalu tiba-tiba unexpected banget dengan bisnis yang mungkin nggak hancur ya, tapi sangat apa ya? Minim penghasilan dengan tanggungan yang nggak minim. Oke. Tiba-tiba di bulan Februari dengan pengharapan yang baru, yang tadi Kak Nona bilang tuh, Kak Nona ikut persekutuan ya dan dengerin firman Tuhan yang sebenarnya kayak nggak terlalu Nggak niat gitu nggak lah niat ya. karena sedang ngalamin masalah ya. Enakan di rumah gitu kan. Berarti firman Tuhan itu suddenly muncul ya Iya. dan kayak apa ngebangkitkan Kak Nona terus punya pengharapan baru gitu. Betul. Moment of truth-nya itu adalah ketika aku menyadari bahwa aku dikasihi loh. Oke. Itu Jadi moment of itu truth banget. sebenarnya itu ya. Iya. Itu titik balik ya sebenarnya. Titik balik ya. Jadi Iya. sebenarnya bukan ketika Kak Nona berpikir oh gue harus kerja, bukan ketika itu ya. bukan. Tapi ketika Kak Nona tahu bahwa gue dikasihi. Betul. Itu Jadi cukup ya? iya, jadi aku percaya ya kalau hidup anak-anak Tuhan tuh mestinya dari dalam keluar. Iya benar-benar. Jadi ada sesuatu yang kita dapat dulu dari dalam. Setelah itu baru kita berani untuk berharap dan melihat hasilnya. Oke. Ini yang gue mau tanya Mbak Livin ya. Waktu itu yang benar-benar Kak Nona dapetin apa? Maksudnya bukan Kak Nona dapat pekerjaan bukan ya, tapi yang Tuhan bilang ke Kak Nona, gue tuh gini loh ke lu." Aku pernah dengar satu hamba Tuhan, dia kasih firman, dia kasih khotbah mengenai righteousness ya, Oh, righteousness, dibenarkan karena iman. Ya. Dan itu menjadi ayat pegangan yang aku pegang sampai hari ini bahwa Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuat menjadi dosa supaya saya yang berdosa dibenarkan oleh Iya. Bapa, dan sebagai akibat dari pembenaran itu saya hidup dalam kebaikan Tuhan. Jadi kan waktu itu yang aku struggle banget, yang aku fight banget kan rasa bersalah. Iya. Rasa guilty yang sangat besar itu. Nah, ketika guilty itu semakin besar, ketika fokusnya ke sana, itu tuh kayak blocking yang aku nggak bisa lihat kebaikan Tuhan. Iya. Gitu. Jadi nggak bisa berharap gitu Kak ya. Iya benar. Jadi itu yang pertama kali rupanya akarnya yang harus dicabut. Berarti harus dicabut adalah rasa bersalah dan takut ya. Dengan firman bilang bahwa bukan kamu udah dibenarkan. Iya. Oke. Apapun yang kamu buat kamu rasa salah, itu nggak ada di mata Tuhan, nggak ada gitu. Kamu udah dibenarkan. Apapun yang kamu lakukan Tuhan tetap sayang ya. Iya. Itu Sekalipun revelation banget. Sekalipun sebenarnya kesalahan itu adalah keputusan Kak Nona Keputusan sendiri ya, kita bukan gitu ya. keputusan Tuhan ya. Iya. Itu kayak wash langsung push gitu, langsung hilang gitu, yang langsung aku, oh ya Tuhan ya berarti aku bisa berharap ya gitu. Oh. Wow, keren banget Kak. Berarti sebenarnya bukan pekerjaan yang menghidupkan Kak Nona ya, tapi kebaikan Tuhan. Nah itulah yang aku pegang sampai sekarang. Bahwa sampai hari ini aku bisa hidup layak dan baik dengan anak-anak. Itu memang karena kantor, tapi sumbernya adalah Tuhan. Source-nya adalah Tuhan. Source-nya Iya. adalah Tuhan. Iya, amin. Gitu. Oke. Yes. Kak, balik lagi nih ya kita ke kerjaan nih. Kan tadi ceritanya Kak Nona bilang freelance gitu ya. Kalau Iya, freelance iya. kan berarti nggak apa ya, sesekali gitu Kak. Waktu itu arrangement-nya sehari 4 jam. Sehari 4 jam. Dan bisa di rumah. Oh gitu. Seminggu berapa hari Kak? 5 hari kerja. Oh 5 hari kerja, Iya. tapi cuma 4 jam. Ya. 4 jam Tapi itu 9 to... Enggak, aku bisa ngatur.
Oh bisa ngatur. Oke. Jadi pokoknya timesheetnya 4 jam ya, kamu bisa ngatur kapan aja gitu. Karena kerjaannya berdasarkan project base gitu kan. Oke. Yang penting dalam waktu durasi segini harus selesai gitu. Oke, tapi dengan pendapatan freelance gitu cukup gak sih Kak semuanya? Untuk freelance lebih dari cukup. Oh ya. Lebih dari cukup karena sebenarnya sekalipun tipis-tipis udah dapat penghasilan dari toko juga ya. Iya, dan kan aku nggak ada transport pulang pergi ke kantor. Iya, Iya, benar juga benar, ya. di Enak rumah. ya di rumah. Gitu. Oh, oke. Terus si toko berjalan sampai kapan tuh Kak? Nah, toko ini menarik karena ada waktu dia up and down juga sih. Kayak waktu Lebaran itu sebenarnya penghasilannya cukup tinggi. Oke. Ketika masuk peak season lagi dia tinggi lagi gitu. Jadi dari uang hasil Lebaran itu aku bisa nutup sekolah gitu kan. Tobi masuk SMP kayak gitu-gitu. Jadi ada aja gitu Iya. sih sebenarnya. Oke. Kak, waktu itu freelance berapa lama? Atau sampai sekarang masih freelance? Enggak Bang, ini seru banget sih, lucu juga karena kan semakin ke menjelang akhir tahun 2018, aku mulai biasa ya, suka banget bikin planning gitu loh. Iya. Mulai mikirin gitu 2019, kayaknya ya kan anak-anak udah gede, kebutuhan pasti makin banyak. Iya. Aku harus mulai nabung nih buat kebutuhan sekolahnya bocah-bocah gitu kan. Kayaknya Tuhan kalau dapat pekerjaan yang tetap nih gitu, aku udah siap deh gitu. Iya. Aku udah memantapkan bahwa udahlah toko ini tetap jalan, tapi aku akan mulai fokusnya ke kerjaan lagi gitu. Oke. Dan iya menjelang akhir 2018 aku berdoa untuk pekerjaan tetap. Tapi aku masih minta Tuhan, tapi kalau bisa masih tetap ada quality time sama anak-anak. Oh tetap di rumah Oke. gitu kalau bisa Tuhan ya. Gitu. Terus gimana tuh Kak hasilnya? Apakah sudah dapat sekarang? Dong. Novembernya dapat Oh, gitu. nah, berarti Wow. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, 7 bulan ya? Kurang lebih ya Kurang Bang, lebih ya? berarti ya. Oh, 7 langsung bulan pegawai tetap? Itu di kantor yang perusahaan yang Di sama? kantor yang sama. Iya. Karena mereka bikin planning juga nih kan untuk Iya. 2019. Setelah planningnya dijambrengin, mereka ke aku lagi, mereka bilang bahwa kalau lihat planning 2019 kayaknya kita perlu kamu untuk jadi pegawai tetap deh, kamu Full mau time nggak? ya? Wow. Gitu, Oke. karena semakin bertambah kan kerjaan benar, gitu. Itu dari yang Kanona mikir, oke butuh pekerjaan tetap deh. Sampai akhirnya diangkat tuh berapa lama Kak? Nggak terlalu lama ya sebetulnya prosesnya ya, 2-3 bulan mungkin. Cepet ya? Iya. Cepet banget ya? Gitu. Karena tadi ya mikirin plan di akhir tahun ya. Karena mikirin plan di akhir tahun, tapi aku percaya sebetulnya basicnya adalah karena dapat pewahyuan itu ya, bahwa aku dikasihi, jadi kepingin bertumbuh terus gitu, gitu Ya dan kayak, tidak takut berarti berharap. Karena mikir kayak gak mungkin lah ya kalau Tuhan sayang sama gua itu, Betul. gua masa begini gitu ya. Iya. Sekarang jadi berani berharap gitu Kak ya? Betul, betul. Oke. Terus gimana Kak keadaan sekarang nih? Mulai dari aku jadi pegawai tetap sampai hari ini, itu kebaikan Tuhan tidak pernah berhenti. Wow, Ya. oke. Jadi Berarti berkatnya makin tambah dong ya. puji Tuhan Puji Bang. Tuhan ya. Ya, Freelance saja udah lebih dari cukup. Apalagi full time. ya. Wow. Oke. Anak-anak gimana Kak sekarang berarti kabarnya nih? Udah Anak-anak ya karena kita sudah mulai punya financial freedom gitu ya. Jadi mereka juga bisa berekspresi gitu. Ada hobi yang interest mereka yang mereka bisa jalanin sekarang gitu. Kanona bisa support gitu ya hobi mereka Betul, ya. Betul. Wow. Kayak gitu. Kak, gue mau nanya. Kalau masalah yang sama datang lagi, lu masih berani berharap nggak? Kayaknya itu akan jadi lifestyle ya Bang. Jadi Udah bukan biasa pertanyaan. aja ya. Iya, itu value ya. Jadi itu udah part of us gitu anak-anak Tuhan. Iya. Ketika kita mengerti kita dikasihi itu tadi gitu. Jadi Oke. aku juga suka ingetin anak-anak bahwa sumber kita adalah Tuhan Iya. gitu. Bener sih memang uang perlu gitu ya, kerja perlu perlu. banget, Tapi untuk berharap nggak bisa pakai uang ya. Ya enggak ya, itu yang aku bilang tadi ya, dari dalam keluar gitu. Oke. Sama satu lagi kalau aku boleh nambahin ya di sini Iya. ya gitu. Aku suka ngajarin anak-anak bahwa apa yang kita terima sekarang Iya. itulah adalah hasil dari apa yang kita tabur Iya. 2-3 tahun yang lalu gitu. Itu sudah mulai berbuah. Iya.
Aku sangat percaya dengan membayar tithing perpuluhan. Oke. Ini bukan promosi ya, tapi beneran ini pengalaman pribadi gitu, bahwa aku setia banget soal perpuluhan. Karena buat aku itu adalah benih. Iya. Ketika tidak ada benih yang kita tabur, jangan harap nanti ada yang sesuatu yang kita tuai gitu. Oke. Jadi aku tetap menabur karena aku mau menuai banyak nanti. Iya. Amin. Gitu. Oke. Itu ya. Kalau orang merasa dikasihi, udah nggak worried ya sama apapun ya. Iya. Ya berarti Urit ada loh Bang. Ada sih, ada urit. Itu buat kayak ya apa ya, bisa buat stretching di pagi hari Iya, ya. urit. lalu lah ya Kak, kalau misalnya masalah yang kemarin aja beres, masalah yang akan datang ya bukan apa-apa lah ya gitu Kak ya. Iya, benar-benar. Tapi kan kita nggak fokus sama masalahnya. Betul. Kita fokus sama harapannya. Karena buat 2021 nih aku udah punya list lagi nih. Tuhan aku mau ini gitu untuk anak-anak. Wow. Berarti nanti tahun depan duduk lagi di sini dong. Iya, udah mau tahun depannya kita Dengan cerita-cerita kebaikan lagi. Tuhan yang lain ya. Iya, puji Iya, Tuhan. iya. Oke, karena thank you so much buat Thank you. sharingnya hari Sama-sama, ini. sama-sama. Bener, kita jadi apa ya, jadi belajar gitu ya. Maksudnya kondisi yang paling sulit pun gitu, Tuhan tolong dengan cara ya kita ubah aja gitu cara mindset kita. Iya. Bener gak sih? Dan mindsetnya adalah kita tuh anak kesayangan Tuhan ya Kak. Betul. Nggak mungkin banget kekurangan ya. Iya, itu buat aku jadi kayak semacam revelation ya, pewahyuan gitu, yang personal banget sifatnya gitu. Oke. Heeh. Jadi terus mau hidup dalam kebaikan Tuhan. Tapi bener sih, Amin. gue tuh dengar kesaksian. Memang soal pekerjaan itu pasti akan menggugah semua orang ya Kak ya. Iya. Apalagi soal uang. Tapi yang memberkati banget adalah dimana Kanona ingat bahwa Tuhan itu nggak pernah ninggalin dia. Ya. Dan penting banget ternyata kalau kita punya persekutuan, ya nggak Iya, sih? Karena betul. banyak orang-orang yang Bener. support kita gitu. Benar banget. Sekalipun Aku- kondisinya buruk gitu. Iya, aku ngerasa terbantu banget dengan komunitas. Karena ketika kita sedang merasa ada masalah, itu sering banget kita ngerasa kita yang paling menderita sedunia. Bener. Kan gitu. Bener. Terus sorry Kak, maksudnya lu sempat cerita-cerita juga gak sih sama orang-orang di Hope gitu? Ada PIC ku waktu itu di Hope yang baru. Terus dan PIC ini ibu-ibu juga. Dan dia juga yang sensitif gitu, yang peka banget. Iya. Aku tuh orang yang termasuk introvert untuk cerita masalah yang pribadi banget, sebenarnya agak karena aku udah biasa sendiri ya, jadi single parents belasan tahun. Biasa apa-apa aku processing sendiri gitu. Tapi entah kenapa ya aku percaya ini Tuhan juga ya untuk membawa aku untuk cerita dengan PIC ku gitu. Dan waktu itu responnya luar biasa mengejutkan karena dia ikut nangis. Oh. Tiba-tiba aku lagi cerita seru-seru gitu, tiba-tiba kok lo yang nangis gitu. Kan gue yang cerita, kok lo yang nangis gitu. Sedih banget lo Kak katanya gitu. Tapi itu aku merasa bahwa solidaritas itu aku tidak sendirian gitu Iya, ya. benar-benar. Bahwa ada saudara seiman yang turut merasakan. Empatinya itu membuat aku merasa tidak sendirian gitu. Dan itu menguatkan. Iya benar Bang, itu menguatkan banget. Oke Kak, Luar biasa. thank Oke. you. Terima Thank kasih you. loh ini. Sama-sama, Dengan seneng banget semua udah diundang. cerita kesaksian hidupnya yang Iya. sangat apa ya, jadi pelajaran banget sih buat banyak orang. Membangkitkan iman gue juga sih. Karena pasti nggak 1-2 orang lah ya yang ngalamin masalah di karir gitu, pasti banyak banget. Apalagi sekarang. Apalagi sekarang dengan kondisi yang seperti ini, mungkin ada yang di-cut gitu pekerjaannya gitu ya. Betul. Tapi mereka coba butuh berharap berarti Kak ya kuncinya ya. Betul. Oke, Dan jangan iya. pernah lupa bahwa ini mungkin kedengarannya klise ya, tapi memang kita nggak pernah sendiri. Betul. Kita nggak pernah sendiri. Kalau Tuhan bilang percayalah kepadaku dengan segenap hatimu, lakukan aja. Lakukan aja. Dia nggak pernah ngecewain gitu. Ya. Oke Kak, thank you so much. Kita sudah Thank you udah diundang ya. menyelesaikan sesi ini gitu ya. Kita belajar banyak ya. Saya bener gak sih? Bener banget. Bener banget. Kayak nyata Tuhan itu gak butuh waktu lama gitu ya. Tuhan yang pengen kita diberkati. Iya. Tuhan yang pengen kita basic senang. banget. Itu Iya. basic banget. Benar-benar. Itu kita harus menyadarinya. Benar-benar. Oke, thank you sekali lagi Kak Thank buat you, waktunya. Karena- Terima kasih. Dan sekian podcast kita hari ini. Kita udah belajar dengar banyak dari Kanona. Iya, benar. Dan kita percaya banget
semua yang dengerin podcast ini pasti akan diberkati. Dan jangan lupa untuk share kali ya. Iya. Buat orang-orang yang pasti membutuhkan. Karena ini Di-share ke grup keluarga, linknya. teman. Bener, Gitu bener, ya. Bener, yang butuh karena ini pasti memberkati dan menguatkan kalian. Bener. Apalagi buat teman-teman yang denger sekarang yang lagi cari kerjaan, yang bingung udah lamar kerja, apalagi sekarang ya mungkin ya keuangan sudah menipis, dengerin deh kesaksian hari ini. Bener Kanona banget. di podcast ini. Iya, kalau Kanona aja bisa berarti semua yang nonton juga pasti bisa. Pasti bisa. Benar ya Sam ya? Benar. Oke, sampai jumpa lagi kalau gitu minggu depan dengan pasti narasumber yang lebih lebih menarik, lebih mantep lah pasti Dengan ya. cerita dan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Dengan cerita dan ya. kebaikan Tuhan yang luar biasa. Oke, So, kita pamit. Kita tutup. Gue Ervin. Gue Sambang. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Shouters and Light. A light unto your path.